Selamat pagi menjelang siang semuanya. Selamat pagi menjelang siang juga Pak Budi selaku guru fisika dan teman-teman semuanya. Sebelum kita memulai presentasi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami adalah kelompok dari tekanan mutlak pada fluida statis. Kenalkan nama saya Nambah Hafiz selaku ketua kelompok, dan di samping saya ada Denis Rakusuma, absen 6. Saya Hanifah Nurania dari absen 13. Saya Zara Fadiza dari absen 34. Pengertian tekanan mutlak pada fluida. Tekanan total adalah hasil penjumlahan tekanan hidrostatik dengan tekanan atmosfer udara. Ya, ini ada sebuah gambar dari bencana. Hanya itu luas permukaan, W-nya itu berat, PO-nya itu tekanan arus dari luar. Hanya itu tinggi. Rumusnya adalah PA sama dengan PO ditambah PGH. Keterangan rumusnya adalah PA sama dengan tekanan di titik A dengan satuan M per M persegi atau PA. PO sama dengan tekanan udara luar, satuannya PA. Rho sama dengan massa jenis, satuannya kilogram per meter persegi, meter kubik. G sama dengan gaya gravitasi dengan satuan M kan persegi. H sama dengan ketinggian, satuannya M. Di sini ada contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada teh celup. Tekanan yang diberikan oleh kantung teh membuat air bergerak dan memberikan tekanan mutlak pada bagian bawah cangkir, seperti yang tertera pada gambar. Yang kedua ada rumus jeram. Olahraga yang satu ini mengutamakan air dan gelombang, di mana air akan memberikan tekanan pada perah bersamaan dengan udara yang menekan sisi lain perahu, seperti yang ada pada gambar. Terus untuk contoh yang terakhir itu ada es batu pada minuman. Es batu dalam minuman dingin mengalami tekanan mutlak dari udara luar maupun air di dalamnya. Di sini ada contoh soal. Yang pertama, seekor ikan hiu berada di kedalaman 20 meter di bawah permukaan air. Jika diketahui massa jenis air 1000 kg meter kubik, percepatan gravitasi bunyi 10 meter per S persegi, dan tekanan udara luar 10⁵ M per meter persegi. Berapa tekanan mutlak yang dialami seekor ikan hiu tersebut? Diketahui hanya sama dengan 20 M, P-nya sama dengan 1000 kg meter kubik, G-nya sama dengan 10 meter second, PO-nya sama dengan 10⁵ M per M persegi. Yang ditanya PA. Jawabnya kita masukin rumus. Terus PO-nya 10⁵ ditambah 1000 kali 10 kali 20. PA-nya 10⁵ ditambah 2 kali 10⁵. PA sama dengan 3 kali 10⁵ M per meter persegi. Yang kedua, sebuah benda dijatuhkan di kedalaman 30 meter ke bawah permukaan laut. Jika tekanan udara luar sebesar 50⁵ N meter persegi, maka tekanan mutlak yang dialami oleh benda tersebut di bawah adalah, diketahuinya H sama dengan 30 meter, P sama dengan 1000 kg meter kubik, G-nya sama dengan 10 meter persegi. PO ini sama dengan 10⁵ M per meter persegi. Yang ditanya PA. Jawab, PA sama dengan 10⁵ ditambah 1000 dikali 10 dikali 30. PA-nya sama dengan 10⁵ ditambah 3 kali 10⁵. PA-nya sama dengan PA sama dengan P 4 kali 10⁵ meter persegi. Oke, untuk selanjutnya soal nomor 3 ini ada sebuah danau memiliki tekanan luar sebesar 1 atm atau 1 atmosfer, dan percepatan di sini adalah percepatan gravitasi yakni sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Lalu untuk berapa tekanan total yang ada di bawah permukaan danau pada kedalaman danau yakni 40 meter. Yang pertama kita di sini bisa mengetahui yakni H pertama. H itu adalah kedalaman dari danau tersebut yakni 40 meter.
Lalu juga ada rho atau massa jenis air dari 1000 kg per meter kubik. Lalu juga ada G atau percepatan gravitasi yang sebesar 10 meter per second kuadrat. Lalu juga ada PO atau tekanan udara dari luar yakni sebesar 1 atm atau 1 atmosfer. Lalu ditanyakan di sini ada tekanan mutlak atau PA. Lalu kita masukkan rumus dulu, yakni PA sama dengan PO tambah rho GH. Yakni 1 dikali 10 pangkat 5 ditambah 1000. Di sini PO-nya ini 1 atm dirubah dulu ke arah Newton, yakni menjadi 1 kali 10 pangkat 5. Jadi 1 kali 10 pangkat 5 ditambah 1000 dikali 10 dikali 40. Lalu hasilnya ada 10 pangkat 5 ditambah 4 kali 10 pangkat 5 dan hasilnya ada 5 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Lalu selanjutnya ada tekanan udara luar sekitar 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Tentukan besarnya gaya yang dilakukan udara dalam kamar pada jendela berukuran 40 cm kali 80 cm. Di sini kita bisa mengetahui bagaimana tekanan udara luar atau PO, yakni 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Lalu juga ada ukuran jendela yakni P kali L, yakni 40 cm dan L-nya adalah 80 cm. Yang pertama yang ditanyakan di sini adalah tekanan yang ada besarnya gaya yang dilakukan oleh udara dalam kamar tersebut. Lalu kita masukkan rumus dulu, yakni mencari luas permukaan dari persegi panjangnya atau kaca jendelanya, yakni P kali L. Itu panjang kali lebar, yakni 40 cm kali 80 cm. Hasilnya ada 3200 cm kubik, cm persegi. Lalu di sini karena satuannya di sini adalah meter, A-nya atau luas permukaannya, maka dirubah ke meter menjadi 0,32 meter persegi. Lalu juga untuk sekarang kita mencari gayanya, yakni 1 kali 10 pangkat 5 dikali 0,32. 1 kali 10 pangkat 5 ini adalah tekanannya, lalu dikali dengan luas permukaannya. Jadi hasilnya 3,2 dikali 10 pangkat 4 Newton. Lalu yang terakhir ada seorang anak mendorong tembok dengan salah satu tangannya. Jika daya dorong yang diberikan 10 Newton dan luas telapak tangan anak tersebut adalah 10 cm persegi, maka tekanan yang diberikan anak tersebut adalah, sini kita bisa mengetahui yakni gaya atau F dari anak tersebut yakni 10 Newton. Lalu juga ada A atau luas permukaan dari tangan anak tersebut yakni 100 cm persegi, atau yang kita bisa rubah menjadi meter yakni 100 dikali 10 pangkat min 4 atau 10 pangkat min 2 meter persegi. Lalu kita masukkan ke rumus. Kalau yang ditanyakan adalah tekanannya, maka P sama dengan F per A. Maka di sini 10 per 100 kali 10 pangkat min 4. Dan hasilnya adalah 10 pangkat 3 Newton per meter persegi. Lalu kita jadikan Pascal, yakni 1000 Pascal. Sekian, terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Jadi kan tadi kan Nama perkenalkan nama saya Mutia, saya dari kelompok 4. Di sini tadi sesuai dengan yang kalian paparkan, PO itu atau udara luar itu tekanannya 1 atm. Ada nggak sih tekanan di udara yang mungkin kurang atau lebih dari 1 atm gitu? Terima kasih. Izin menjawab, untuk satuannya itu sudah standarisasinya adalah 1 atm untuk standarisasinya, cuman bisa lebihnya dengan satuan yang lain, bukan atmosfer. Satuannya bukan atmosfer, tapi standarisasinya 1 atm. Terima kasih. Ada yang ditanyakan lagi? Pada percepatan gravitasi kan kita 10 kan, padahal kan rata-rata 9,8 kan, kayak gitu aja tuh. Standarisasi. Baik, jika tidak ada, kami rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.